Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'audah amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ustaz, para sesepuh, bapak ibu hadirin jamaah Masjid Jamiatul Muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan karunia, limpahan taufik, hidayah, inayah dan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, mulai nikmat yang terkecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam ini membawa kita menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan ajaran Islam ke muka bumi ini, dan kita semua insya Allah termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit tentang harta di dalam pandangan Islam. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, diberikan amanah untuk mengatur hartanya itu sepenuhnya, hak sepenuhnya kepada manusia, dan digunakan sebaik-baiknya oleh manusia itu sendiri. Kemudian bagaimana cara meletakkan harta itu? Ada dua cara orang meletakkan hartanya. Ada yang meletakkan di tangannya, dan ada juga diletakkan di dalam hatinya. Orang yang meletakkan harta itu di dalam tangannya, dia akan mudah untuk membagi, akan mudah untuk mengeluarkan, berinfak, berzakat dan sebagainya. Dan ketika Allah ambil amanah itu, dia tidak merasa ada beban karena itu amanah. Beda orang yang memberikan hartanya itu diletakkan di dalam hati. Dia akan susah untuk mengeluarkannya. Dia berpikir-pikir selalu. Dan ketika dia ambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingat sampai mati, di bawah mati. Karena susah untuk mengeluarkan di dalam hatinya. Kita tinggal pilih, diletakkan di tangan atau di hati. Lalu ada dua golongan orang memiliki harta itu. Harta yang disebut dengan harta, yaitu harta syar'i, ya. Harta syar'i dan harta konvensional, ya. Nah, orang yang mempunyai harta syariah, ya, itu pengeluarannya, ambilnya diperoleh dengan cara halal, tidak macam-macam, dan dengan dikeluarkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak berfoya-foya, tidak menghambur-hamburkan. Beda dengan harta secara konvensional, itu kadang ambilnya itu secara riba, syubhat, bahkan mengambil secara haram, dan digunakan itu semaunya, semau nafsunya sendiri, ya. Karena ini harta saya, milik saya, seolah-olah dia yang punya.
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, dan dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di dalam hadis yang artinya seperti ini. Wahai Muhammad, ini kata Jibril kepada Nabi Muhammad, ya, hiduplah sesukamu, sesungguhnya suatu saat engkau akan mati. Cintailah apa yang engkau cintai, tapi suatu saat engkau akan berpisah juga. Dan lakukan apa yang kau inginkan, semua itu ada balasannya. Kita diperbolehkan, silakan. Tetapi ya itu tadi, ada batasan, tidak ada kebebasan. Olehnya itu di dalam Islam, harta secara bersih ada yang namanya zakat. Ya, zakat mal, ini yang paling populer, ya, zakat mal, karena insya Allah, ya, di antara kita ada yang menyimpan tabungan di dalam zakat mal itu. Kalau zakat fitrah insya Allah 100% kita sudah sadar. Namun kadang-kadang kita untuk mengeluarkan zakat mal itu akan ada sedikit berpikir-pikir dulu bahwa sesungguhnya zakat mal itu membersihkan harta kita hanya 2,5%. Dan ini untuk Basnas, ya, Basnas itu petani saja yang 700 kilo itu setiap panen zakati. Coba kalau 1 kilo 10.000 kali 700 berapa? Zakatnya antara 5 sampai 10%. Pegawai golongan 3, golongan 4, 6 juta misalnya, atau 5 juta sekian. Itu menurut Basnas wajib zakat. 2,5% dikeluarkan. Kalau dikumpulkan sesuai dengan edaran kita, bahwa kalau kita asumsinya 83 gram emas dikalikan 900.000, kalau Basnas 930.000, kalikan sekitar 74.700.000 dibagi 2,5%, hanya 1.800.000 sekian dibulatkan 1.900.000, kita keluarkan dari 74 juta sekian. Enggak berat, tapi kadang-kadang kita masih menyimpan di dalam hati kita ini, ya, sudah menekan. Dan kalau kita sudah keluarkan, belum, rasanya belum, beban harga kita aman, simpanan kita aman. Ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang menolak zakat itu, yaitu nanti kelak di yaumil qiyamah harta itu berwujud ular buta. Ular buta, kemudian dia melilit, menggigit tangannya hingga seluruh tubuhnya. Lalu ular itu mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah hartamu, aku adalah hartamu. Gigit sampai itu. Ini harta. Jadi memang betul-betul, ya, zakat itu wajib bagi yang sudah mencapai nisab dan haul. Ini perlu kita sadari, ya, kita perlu sadari. Mudah-mudahan di antara kita, ya, dalam zakat kita, harta kita bisa aman dari hal-hal yang sifatnya syubhat, sifatnya riba, dan mudah-mudahan kita bisa dengan lapang dada, dengan ikhlas untuk kita keluarkan bagi yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian penyampaian singkat yang perlu kami ingatkan kepada khususnya diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.